Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Baik, perkenalkan nih, nama aku Barul Alam dari jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini aku akan bincang-bincang santai nih tentang Tentang media sosial. Apa sih media sosial dan bagaimana sejarahnya? Jadi, media sosial merupakan sebuah media online yang para penggunanya bisa melakukan berbagai macam hal dengan mudah, seperti berpartisipasi, berbagi di jaring sosial, wiki, forum, dunia virtual, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu pengertian dari media sosial, teman-teman. Lanjut ya. Media sosial awalnya terbentuk pada tahun 1978 dari penemuan sistem buletin. Lah kok bisa? Ya bisa dong. Jadi ceritanya, yang menemukan sistem buletin itu pecinta komputer bernama Ward Jertensen dan Randy Suess. Sistem buletin ini memiliki fungsi untuk mengunggah atau mengunduh ataupun berkomunikasi menggunakan surat elektronik yang harus dihubungkan melalui koneksi internet. Lalu, pada tahun 1995 muncul situs bernama GeoCities, situs yang melayani web hosting. Situs inilah yang menjadi tonggak dari berdirinya website-website lainnya. Pada tahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama, yaitu sigdergy.com. Pada tahun 1999 lahir situs Blogger. Pada tahun 2002 berdirilah situs jejaring sosial bernama Friendster, disusul dengan LinkedIn pada tahun 2003. Tahun berikutnya muncul Facebook yang masih ramai sampai saat ini ya. Disusul Twitter nih teman-teman 2 tahun kemudian, dan selanjutnya ya. Lama juga ya perjalanan media sosial, dari tidak dikenal sampai saat ini semua orang hampir punya media sosial. Bahkan bayi baru lahir pun langsung dibuatkan akun media sosial oleh mak bapaknya. Nah, dari menjamurnya media sosial zaman sekarang, apa sih sebenarnya keuntungan kita menggunakan media sosial? Bisa dikatakan sih banyak sekali ya. Banyak sekali nih teman-teman. Yang pertama, kita bisa punya relasi yang luas ya kan? Misalnya main Facebook nih ya. Kemudian ada orang dari luar kota, bahkan luar negeri pun kita bisa ajak ngobrol nih teman-teman. Dan sekarang bahkan ada yang namanya Omi TV ya kan, Omi TV yang bisa streaming video call ke seluruh dunia, yang lawan bicaranya itu bisa dari Rusia, bisa dari Eropa, bisa dari Asia, bisa dari Afrika, dan bisa dari luar kota juga. Yang kedua, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi yang ada di media sosial teman-teman ya. Informasi tentang politik ada, tentang olahraga ada, tentang kartun pun ada teman-teman. Yang ketiga, promosi produk lewat medsos dengan jaringan yang luas ya. Misalnya teman-teman punya usaha pembuatan baju nih, bisa di-share di media sosial, promosi di sana, dan gratis dan bisa menjangkau ke seluruh dunia. Lanjut ya, nomor 4 itu bisa refresh otak ya. Kita main kayak TikTok, kita main Instagram, itu bisa merefresh otak, dan lain-lain dan masih banyak lagi sebenarnya teman-teman. Tapi aku nggak bisa nyebutin semuanya ya, karena durasinya terbatas ya. Lalu ya, kemudian pasti pernah dengar ya, setiap kebaikan pasti ada keburukan ya enggak? Nah, begitu juga dengan medsos ini teman-teman. Apa aja sih keburukannya? Pertama, kita lupa waktu ya enggak? Apalagi asik ngobrol nih sama orang-orang baru, sama teman-teman baru dari belahan dunia lain. Yang kedua, karena banyaknya informasi, kita berisiko mendapatkan berita palsu atau istilah lainnya berita hoax. Jadi harus hati-hati nih dengan berita, harus bisa memilih dan memilah berita yang ada di media sosial. Lanjut, rawan kebocoran data dan kejahatan cyber lain. Misal data-data teman-teman itu bisa aja dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerugian bagi diri kita. Lanjut,
Jika tidak hati-hati, bisa saja kita terjerat dengan undang-undang IT ya enggak? IT yang udah banyak kasusnya yang menjerat orang-orang yang tidak hati-hati dalam memposting sesuatu di media sosial. Walaupun media sosial milik kita pribadi, namun jika itu merugikan orang lain, maka kita terancam dengan undang-undang IT. Nah, itu keburukannya. Ngeri ya teman-teman. Tapi tenang, aku ada nih tips-tips cerdas bermedia sosial. Apa aja? Penasaran kan? Oke, langsung aja deh. Pertama, sadar dan memperbaiki diri. Jadi, kita harus menyadari dampak media sosial bagi kehidupan kita, baik atau buruk. Jika baik, ya kita teruskan. Jika buruk, kita jangan teruskan. Yang kedua, follow positive and creative people. Ya, jadi kita harus selektif nih dalam memilih pergaulan di media sosial. Kita harus pintar-pintar milih orang yang kita ikuti di Twitter, orang yang kita ikuti di Instagram, apakah bisa menguntungkan kita atau malah merugikan kita. Terus kita harus juga bergaul dengan orang-orang baik, memilih siapa aja yang kita ajak ngobrol dan lain sebagainya, seperti itu. Lanjut ya, yang ketiga, unggah hal-hal positif dan bermanfaat. Nah, ini balik lagi ke tadi undang-undang IT ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memberikan dampak positif ke orang lain kayak gitu. Jadi sebaik-baik manusia kan adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, seperti itu. Dan saat kita mengunggah hal-hal positif, maka kita juga aman dari undang-undang IT ya enggak. Lanjut, stop sebar berita yang belum tentu kejelasannya. Jadi saat kita mendapatkan berita baik tentang politik, baik tentang olahraga, baik tentang pendidikan atau apapun lah itu, saat kita belum tahu klarifikasinya, belum tahu kejelasannya, jangan di-share dulu nih teman-teman. Kenapa? Karena bisa saja itu hoax, bisa saja itu berita bohong, berita palsu yang dibuat untuk menjatuhkan orang-orang tertentu kayak gitu. Jadi kita harus selektif dalam memilih berita. Oke? Lanjut, dan yang terpenting nih, kita harus bisa mengatur waktu. Time management kita harus baik. Kenapa? Karena kalau kita lupa waktu, ya kita akan lupa segalanya. Kita main media sosial 2 jam nonstop. Nah, saat itu ya kita harus berhenti main itu. Kita harus melakukan hal yang lain yang lebih bermanfaat dari hanya sekedar bermain media sosial. Terus ada nih pertanyaan yang unik. Apa sih peran mahasiswa dalam cerdas bermedia sosial bagi generasi milenial? Kalau jawaban aku kayak gini, jawaban pribadi aku ya, peran mahasiswa itu atau lebih tepatnya peran aku nih, peran yang sudah aku lakukan yaitu dengan tidak menyebarkan berita hoax, dengan tidak menyebarkan berita tanpa kejelasannya. Jadi aku selalu menanam ke dalam diri aku sendiri untuk hati-hati dalam memilih berita, hati-hati dalam membaca berita, dan hati-hati dalam menyebarkan berita. Jangan kayak gini nih, jangan kalau misal dapat berita misalnya ini. Misal nih dapat berita kayak gini, Menteri Pendidikan menetapkan minggu depan hari libur. Nah itu kan belum tentu kejelasannya, jadi jangan langsung di-share ke grup keluarga ya. Jangan langsung di-share ke grup keluarga, nanti bisa geger. Jangan di-share ke teman-teman yang lain juga. Jadi tunggu klarifikasinya dari pihak-pihak yang terpercaya, pihak-pihak yang mempunyai kapabilitas yang tinggi dalam berita tersebut. Kayak gitu sih simpelnya. Mungkin teman-teman ada jawaban lain, bisa dong ditulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lain. Oke, seperti itu aja ya. Apakah kalau misal ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, nggak terasa ya udah hampir selesai aja nih podcastnya. Kesimpulannya, kita sebagai generasi milenial harus cerdas dalam menggunakan media sosial agar tidak terjumus ke dampak negatif media sosial.
Terima kasih teman-teman semua udah bersedia nih mendengarkan podcast dari aku. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita bisa terhindar dari semua dampak negatif media sosial dan bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan dan pakai masker saat keluar rumah. Bersama kita bisa lawan virus corona. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.